Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsar wa ala alaihi allati la tuqaddar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita nikmat taufik sehingga kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah gunakan tersebut pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kelak kita menjadi orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Karena kalau kita pengen kita bisa sesurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau sesurga dengan Rasulullah, syaratnya cuma satu. Apa? Almar'u ma'aman ahab. Nanti di akhirat orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau di dunia kita cintanya sama Rasulullah, maka nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Kalau di dunia ini yang kita cintai idola-idola orang kafir, pemain-pemain bola, kemudian girl-band K-pop yang sama sekali tidak pernah menyembah Allah, gak pernah sujud sama Allah, gak pernah kenal siapa Allah, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka nanti ketika mereka adalah idola kita di dunia, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Secantik apapun idola K-pop di dunia, ketika nanti di akhirat mereka tidak beriman sama Allah, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang paling buruk. Maka kita nggak pengen di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Maka syaratnya apa? Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai para ulama, para orang-orang soleh, orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah kemudian kita akan dikumpulkan bersama mereka kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sudah wafat 1400 tahunan yang lalu. Bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah? Dengan mempelajari sejarah-sejarahnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memutuskan suatu perkara? Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah? Bagaimana ciri fisik Rasulullah? Kita pelajari sirah-sirahnya, kita pelajari hadis-hadisnya, kita jalankan sunnah-sunnahnya, kita taati ajaran-ajarannya. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah kita pelajari hadisnya, kita pelajari perkataannya.
Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara banyak sekali kitab-kitab hadis, ada kitab hadis yang sangat ringkas yang berisi tentang 40 kitab, 40 hadis yang membahas tentang dasar-dasar agama Islam, adalah hadis Arba'in yang saat ini kita pelajari. Maka kalau kita cinta dengan Rasulullah, ketika mempelajari hadis ini tidak ada yang bercanda. Lihat, ketika disampaikan sebuah hadis, ini adalah perkataan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah sedang mengatakan perkataan ini. Maka kalau disebutkan hadis Rasulullah, gak boleh ada yang bercanda, gak boleh ada yang ngobrol sendiri. Ini Rasulullah yang langsung berbicara kepada kalian. Ini tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Sebelum kita bahas hadisnya, kita harus kenal dulu siapa yang meriwayatkannya. Siapa yang meriwayatkannya. Karena jarak kita dengan Rasulullah jauh sekali, 1400 tahunan. Jarak kita dengan Rasulullah jauh sekali. Kita harus tahu siapa yang menyampaikan hadis ini. Misal, kalau ada orang tiba-tiba ngetuk rumah kita. Tok 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 tok. Bawa proposal. Assalamualaikum. Ini saya dari pengurus RT mau narikin iuran 17-an. 17-an. Kita bisa langsung percaya apa enggak? Enggak bisa. Kita bisa langsung ngasih duitnya enggak bisa. Kita harus tahu dulu siapa orang yang bawa map ini. Siapa orang yang narikin iuran ini? Bener gak dia suruhan dari Pak RT? Bener gak dia pengurus RT yang punya tanggung jawab untuk narikin iuran? Nah, begitu juga dengan hadis. Sebelum kita pelajari hadisnya, kita harus tahu dulu nih siapa yang meriwayatkannya, siapa yang membawa hadis tersebut. Bener gak dia pernah ketemu sama Rasulullah? Bener gak dia pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah? Maka harus kita pelajari siapa yang membawa hadis ini, bagaimana karakternya. Jadi ketika hadis disampaikan, yang menyampaikannya minimal harus punya dua syarat. Yang pertama syarat adil, yang kedua syarat akal. Syarat adil dan syarat akal. Syarat seorang periwayat hadis agar hadisnya diterima ada dua. Yang pertama adalah syarat akal, yang kedua adalah syarat adil. Syarat akal maksudnya apa? Harus cerdas. Harus cerdas. Hafalannya harus kuat. Tidak boleh lupa. Syarat yang pertama, syarat seorang periwayat hadis agar hadisnya diterima, yang pertama syarat akal. Maksudnya apa? Punya kecerdasan, hafalannya kuat, tidak mudah lupa. Itu syarat akal. Otaknya cerdas, hafalannya kuat, tidak mudah lupa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus adil. Maksudnya adil ini apa? Agamanya baik. Agamanya baik. Dia sholat 5 waktu. Dia jujur dan tidak pernah berbohong. Dia menghindarkan diri dari yang makruh. Lihat, ketika ada seseorang yang meriwayatkan hadis
dia solehnya luar biasa, dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah melakukan yang makruh, dia selalu sholat 5 waktu berjamaah, takbiratul ihram bersama imam, terus begitu. Tapi orangnya pelupa, maka hadis yang dia riwayatkan tidak diterima atau derajatnya menurun, tidak diterima. Kenapa? Karena ada kemungkinan ketika dia meriwayatkan hadis salah. Kenapa? Karena pelupa. Atau ada orang yang cerdasnya luar biasa, hafalannya bagus, ingatannya kuat, tapi suka bohong, jarang sholat, puasanya jarang-jarang. Maka ketika dia meriwayatkan hadisnya juga tidak diterima. Kenapa? Ada kemungkinan walaupun dia pintar, hafalannya kuat, dia bohong. Itu bukan perkataan Rasulullah, dia buat sendiri. Tapi biar perkataan tersebut diagungkan oleh orang-orang, dia bohong, dia gunakan Rasulullah. Ini adalah perkataan Rasulullah, padahal dia bohong. Jadi syarat seorang meriwayatkan hadis agar hadisnya diterima harus 2. Harus punya syarat akal, cerdas, ingatannya kuat, tidak pernah lupa, juga harus adil, artinya agamanya baik, gak pernah bohong, selalu menjalankan kewajiban, terpercaya, kemudian menjauhkan diri dari hal yang makruh. Ketika seseorang misal ketahuan saja menjalankan yang makruh, maka derajat hadis yang dia riwayatkan berkurang. Kenapa? Karena ini adalah perkataan yang mulia. Ketika diriwayatkan oleh orang yang melakukan makruh, maka garis periwayatan dia menjadi lemah karena dia tidak bisa mengagungkan apa yang dia hafal, tidak bisa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka periwayatannya derajatnya berkurang. Maka seorang muslim sejati harus punya 2 itu. Harus cerdas akal, harus pintar, harus inovatif, harus luwes, akalnya cerdas, tapi hatinya juga baik, agamanya juga baik. Biar kemanfaatannya bisa sangat besar, dia harus cerdas secara akal dan baik secara agama. Ada orang pintar, tapi agamanya nggak baik, maka mafsadah dan mudaratnya juga tidak kalah besar. Lihat, kerusakan yang terjadi di bumi itu ketika tambang dikerukin, ketika gunung dihancurin, dijadiin tambang, dijadiin bahan-bahan bangunan. Itu yang merusak bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Tapi ketika kepintarannya tidak diikat dengan norma-norma agama, maka yang dia buat apa? Yang dia buat adalah yang penting nguntungin dirinya. Tidak peduli apakah ini kerusakan atau bukan, asalkan dirinya dapat untung, asalkan keluarganya bisa dapat sesuatu yang enak, maka dia lakukan. Maka seorang muslim sejati harus punya 2 itu. Harus cerdas, juga harus agamanya baik. Hadza wallahu alam.